Pada video ini kita akan membahas analisis penganggaran modal atau capital budgeting. Topik ini sangat penting dalam manajemen keuangan karena membantu perusahaan menilai apakah suatu rencana investasi layak dijalankan atau tidak. Contoh investasi misalnya pembelian mesin baru, pembangunan pabrik, atau peluncuran produk baru. Capital budgeting adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang mampu menghasilkan arus kas di masa depan. Fokusnya adalah pada cash flow, bukan laba akuntansi. Karena cash flow mencerminkan uang yang benar-benar diterima perusahaan. Dalam contoh ini, PT Fresh Brew Indonesia akan berinvestasi sebesar Rp300 juta untuk membeli mesin produksi kopi botol siap minum. Proyek diperkirakan menghasilkan arus kas masuk sebesar Rp120 juta pada tahun pertama dan kedua, Rp150 juta pada tahun ketiga dan keempat, dan Rp200 juta pada tahun kelima. Kriteria penilaian investasi ada 6. Yang pertama ada payback period. Payback period mengukur berapa lama modal yang diinvestasikan kembali. Dari perhitungan, Fresh Brew membutuhkan 2 tahun ditambah 0,4 tahun untuk balik modal, sehingga payback terjadi pada 2,40 tahun. Selanjutnya, yang kedua ada discounted payback. Discounted payback memperhitungkan nilai waktu uang. Dengan discount rate 12%, Fresh Brew balik modal dalam 2,91 tahun. Selanjutnya adalah metode AAR atau Accounting Rate of Return. Berbeda dengan metode lain yang memakai cash flow, AAR menggunakan laba akuntansi sebagai dasar perhitungan, termasuk depresiasi dan pajak. Rumus AAR adalah rata-rata laba bersih dibagi dengan investasi rata-rata. Pada contoh PT Fresh Brew Indonesia, laba bersih rata-rata adalah Rp90 juta, dengan investasi rata-rata Rp150 juta. Dengan demikian, AAR yang diperoleh adalah 60%. Artinya, proyek ini mampu menghasilkan laba sebesar 60% dari nilai investasi rata-ratanya. Berikutnya adalah metode Net Present Value atau NPV. NPV menghitung selisih antara nilai investasi awal dengan nilai sekarang dari seluruh arus kas yang diterima selama proyek berjalan. Dengan menggunakan tingkat diskonto atau biaya modal perusahaan, kita bisa mengetahui apakah proyek menghasilkan nilai tambah. Pada proyek PT Fresh Brew Indonesia, hasil perhitungan menunjukkan bahwa NPV bernilai positif sebesar Rp218.386.243. NPV yang positif berarti proyek ini menghasilkan keuntungan di atas tingkat pengembalian minimum yang ditetapkan oleh perusahaan. Semakin besar nilai NPV, semakin besar manfaat finansial yang diperoleh. Karena NPV positif, maka proyek investasi ini dinyatakan layak untuk dijalankan. Metode selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang membuat nilai NPV menjadi 0. Dengan kata lain, IRR menunjukkan persentase keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari suatu investasi. Pada studi kasus PT Fresh Brew Indonesia, nilai IRR yang dihasilkan adalah 35,93%. Ketika kita bandingkan dengan biaya modal perusahaan atau WACC, yaitu 12%, maka IRR jauh lebih tinggi. Karena IRR lebih besar dari WACC, proyek ini dinilai sangat menarik dan layak untuk diambil. Semakin tinggi nilai IRR, semakin besar tingkat keuntungan yang dihasilkan. Jika kita lihat seluruh hasil perhitungan, semua metode evaluasi investasi menunjukkan hasil yang konsisten. Payback period menunjukkan modal kembali dalam 2,4 tahun. Discounted payback period menunjukkan modal kembali dalam 2,91 tahun setelah mempertimbangkan nilai waktu uang. Net Present Value atau NPV bernilai positif, yang berarti proyek menghasilkan keuntungan. IRR lebih tinggi dari WACC sehingga tingkat pengembalian investasi sangat menarik. Dan Profitability Index lebih besar dari 1, menandakan proyek menghasilkan nilai tambah. Karena semua metode memberikan hasil yang layak, maka proyek investasi PT Fresh Brew Indonesia sangat direkomendasikan untuk dijalankan.